Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidirayah, dan hari ini insyaallah akan membahas surat Al-Hujurat, surat nomor ke-49 ayat yang ke-9. Judul hari ini secara kontemporer Maudhu'i Bidirayah menjelaskan darurat pemersatu umat Islam dari cerai-berai yang berkepanjangan, dan persoalan umat Islam yang sudah begitu parah karena ada api yang tidak bisa dipadamkan, sehingga asapnya banyak dan besar karena apinya terus membesar. Siapa pemadam api sekarang yang efektif untuk meredam api yang sudah merebak itu? Siapa kita kira-kira perekat atau pemersatu umat Islam? Inilah kira-kira judul yang harus kita bahas. Jadi solusi efektif memang harus diupayakan oleh kita, karena kesatuan persatuan itu bagian terpenting dari syariat Islam yang harus dipegang teguh oleh kita semua. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita jelaskan tafsir maudhu'inya, tentu kita harus melihat juga teks atau makna dari ayat ini. Kalau tadi dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, jika ada umat Islam berseteru, berperang, saling menyerang, maka kewajiban kita adalah aslihu bainahum. Aslihu artinya ada waw alif jamak di sini. Wajib kita mendamaikan dari perseteruan. Untungnya tidak ada perekat pemersatu umat yang sudah ada konsepnya, cuman kira-kira siapa. Ya, ini nanti kita akan ketemu siapa sesungguhnya yang dimaksud dari fa aslihu bainahum. Kemudian kalimat berikutnya fa in bagat ihdahuma al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafiya ila Allah ila amrillah. Kalau satu dari yang lainnya tadi melakukan penyelewengan setelah diislahkan, maka orang yang melakukan bagat, penyelewengan, pengkhianatan itu harus diserang hatta tafiya ila amrillah, sehingga orang yang menyimpang itu kembali kepada perintah Allah. Itu teks, ambillah perintah Allah. Itu nanti tafsirnya bisa kembali kepada Al-Quran Sunnah, dan bisa kembali kepada aturan yang sudah disepakati oleh umat Islam yang disebut tadi konstitusi. Jadi kalau belum dia kembali kepada konstitusi, maka orang pengkhianat itu harus diserang dan dilawan sampai boleh diperangi. Itu teks dan konteks. Fa in fa'at fa aslihu bainahum bil adli. Kalau dia sudah kembali kepada aturan, itu fa'at itu artinya rojaat, siap kembali kepada aturan Allah dan Rasul serta para ulama yang membidangi aturan itu. Di surat An-Nisa ayat 59 nanti. Jadi ulil amri itu adalah ulama yang membidangi tentang konstitusi, atau ulama yang membidangi tentang iptek atau hukum dan sebagainya. Jadi dia harus tadi melakukan apa? Melakukan paslihu bil adli, mendamaikannya dengan cara adil, dengan cara hukum yang bisa berlaku adil. Hukum tanpa apa? Adil tanpa hukum Islam itu adilnya semu. Jadi paslihu bil adli di sini melakukan rekonsiliasinya
Dengan adil artinya ada aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul, atau ada konstitusi yang sudah dibuat oleh umat Islam, undang-undang dan peraturan itu yang sudah disepakati. Jadi asli bil adli harus seperti itu. Dan di sini ada kalimat waqsitu. Waqsitu itu actionnya, dia harus berbuat adil. Setelah dia kembali kepada aturan yang disepakati atau Quranis, maka eksekutif itu harus melakukan aturan yang dibuat tadi. Makanya kita sering kenal eksekutif itu, dia aksi itu. Jadi pelaksana daripada aturan. Ini tekniknya seperti itu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat mencintai kepada para eksekutif yang melakukan aturan yang sudah disepakati. Ini muqsit, dari orang yang berbuat adil, bukan orang yang menentukan hukum yang adil. Kalau asli bil adli artinya aturannya harus adil berdasarkan hukum yang ada. Kemudian eksekutornya harus sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari apa yang sudah disepakati. Sekira kajiannya seperti itu. Memang ini agak semacam ya harus jeli, karena kita berhadapan dengan aturan yang ada. Aturan yang ada itu seolah-olah dan dipandang belum memang kembali kepada hukum Islam. Nah, nanti kalau belum kembali kepada hukum Islam, minimal kesepakatan yang sudah disepakati atau ketentuan atau konstitusi yang sudah disepakati oleh umat Islam, itu konteksnya, maudhu'iyah. Baik, saya sebelum menjelaskan tentang tadi maudhu'iyah atau kontekstualnya, tentu harus dilihat teks-teksnya. Ayat ini ada asbab nuzul. Asbab nuzul itu kalau saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu persis seperti apa yang terjadi kemarin tanggal 11 bulan April, di mana terjadi semacam ada demo menyampaikan aspirasi rakyat atau dakwah, mengajak kepada para eksekutif atau legislatif untuk berbuat adil. Tetapi apa yang terjadi, maka itu persis seperti asbab ayat ini. Dari Ibnu Katsir, dia Imam Ahmad mendapat berita dari Amir ini dari Mu'tamir itu dari bapaknya dari Anas. Anas pernah menceritakan kepada sahabat bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul di Madinah. Ya Rasulullah, kita ini semakin terpuruk keadaan. Umat Islam semakin tercabik-cabik karena ada Abdullah Ubay bin Salul yang sering memprovokasi umat Islam dan yang juga membuat aturan yang sering dilanggar. Coba kita datang ke sana, ke Abdullah Umar bin Salul. Maka Rasulullah segap ambil itu himarnya, dikendarai, dan beberapa puluh sampai ratus umat Islam yaitu berjalan di tempat penuh semak. Datanglah Rasulullah bersama sahabat menghadapi Ubay atau Abdul Ubay bin Salul. Sedatangnya ke sana, Ubay bilang begini, iyyaka anni qad adzani rihu himarik. Itu bahasa dia. Muhammad, menyingkiri kau dariku. Sungguh itu bau himarmu mengganggu penciumanku. Jadi artinya Ubay ini menghina kepada Rasulullah karena dia anggap himarnya itu bau. Dijawab oleh Abdullah bin Abi Rawahah, wallahi himaru Rasulullah atyabu rihan minka. Demi Allah, bau harumnya himar Rasulullah itu melebihi daripada yang lain. Dibandingkan dengan bau kamu, maka himar Rasulullah sangat wangi. Mendengar omongan begitu, kemudian dari pihak Abdullah bin Salul tersinggung. Datanglah menghadapi kepada kelompok Rasulullah, pasang tangan, bugem.
Selain bogam juga dia ada sendal, lempar sendal. Ngambil juga kelapa korma, dibawa oleh kelompok dari Abdullah bin Salul kepada yang dipimpin oleh Rasulullah. Karena memang begitu kental serangannya, kemudian sahabat juga tidak tinggal diam, melawan juga. Terjadilah keributan seperti saling serang menyerang yang tidak diduga. Demo datang kepada Ubay bin Salul, kok ternyata ribut. Ya, ribut, saling serang. Kalau kita lihat cerita ini, asapnya itu apa? Ya, terjadi peperangan. Apinya ya sudah membara dari kedua pihak. Lalu apinya apa? Ya, apinya adalah penghinaan. Kezaliman yang dilakukan oleh Ubay bin Salul juga melakukan tindakan kekerasan yang tidak diduga oleh para sahabat. Terjadilah semacam konflik. Sebab maaf, Abdullah bin Salul muslim juga, Pak, bukan kafir. Muslim akunya. Ya, yang babak belur juga kemarin itu muslim juga ngakunya, sampai satarangan begitu. Ya, itu kira-kira kan contoh mirip-mirip, sama-sama mengaku muslim, tetapi apinya ada karena kebencian dan Islamofobia, tidak senang kepada Islam yang dimana Rasulullah, maka terjadilah semacam konflik tempat yang tidak diduga oleh sahabat. Kan sahabat dengan Rasul tujuannya mau Islam, mau tabayun. Begitulah kita kira menjadi ayat ini. Sebetulnya kalau kita lihat wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, itu konflik yang terjadi akibat yang kecil bisa terjadi. Ketersinggungan, apalagi kalau ketersinggungan akidah, apalagi kalau sudah penyelewengannya yang sudah membabi buta, itu bisa terjadi perang. Jadi sebab perang itu, Pak, kalau saya lihat di dalam para ahli tafsir, Rasul SAW disebut dalam tafsir oleh Imam Ali begini, bahwa Ali mengatakan bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati asyab. Rasul itu memang diutus oleh Allah untuk berdakwah dengan cara senjata, dengan cara asyab, dan dilakukan kepada 4 kelompok. Jadi perang itu sebenarnya kalau melihat ayat dan hadis sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hadid 39 itu untuk membela diri. Sebab yang didakwahi Rasulullah tidak semuanya menerima. Makanya yang pertama dilakukan oleh Rasulullah kepada orang musyrik. Ini dalam surat Taubat ayat 5. Bagaimana cara Rasulullah melakukan penyerangan kepada musyrik? Berbeda dengan ketika Rasulullah melakukan penyerangan kepada orang kafir, yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah juga, min ahli kitab dan kufar. Itu cuma ayatnya beda. Ini ayat 29. Kemudian yang ketiga, bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang bugot. Orang bugot tadi itu orang yang melanggar peraturan, orang yang menyimpang dari konstitusi yang ada, orang yang bugot yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasul. Kalau dulu, ya dulu Allah dan Rasul, kalau sekarang konstitusi itu beda. Itu dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Caranya, ya Asyab ini tidak langsung diserang dengan pedang, tapi dengan cara damai. Kemudian kalau dari dengan cara pedang terakhir. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana Rasulullah menghadapi orang munafik. Kalau orang munafik itu dalam surah Taubat ayat 73. Jadi beda caranya, Pak. Nah, orang bugot ini orang yang menyimpang dari aturan yang sudah disepakati. Sebab Rasulullah melakukan Madinatul Rasul, itu ada Sahifatul Rasul. Jadi ada konstitusi yang dibuat. 47 pasal itu 24 untuk internalitas umat Islam, 23-nya untuk eksternalitas, untuk luar. Jadi lebih banyak ke dalam. Tapi dianggap oleh mereka, oleh orang Yahudi tidak relevan, sehingga sebab itulah terjadinya tadi penyerangan satu dengan yang lain. Lalu solusinya seperti apa sekarang? Maka kita harus melihat hadis lain. Saya lihat di dalam hadis Bukhari, itu riwayat Abi Bakrah, hadisnya nomor 2704.
Bisa dicatat oleh Bapak dan dilihat. Jadi Abu Bakar menjelaskan bahwa tidak biasanya Rasulullah SAW khutbah itu kok bersama Hasan. Ini solusi zaman Rasul ketika ada konflik. Kata Abu Bakar, Rasulullah SAW khutbah bersama Hasan, dibawa ke mimbar. Reaksinya begini, khutbah Rasulullah SAW alal mimbar ma'al Hasan. Jadi biasanya sendiri, tapi Rasul sekarang waktu itu membawa Hasan, cucunya, putra dari Ali dan Fatimah. Sekali-kali Rasulullah melihat sahabat, sekali-kali melihat Hasan, dan Rasul sampaikan, inna hadza ibni sayyidun, anakku, cucuku ini adalah sayyid. Sayyid itu penghujung, pemimpin yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Sehingga Rasul bersabda dengan doa, la Allah subhanahu wa ta'ala ayusliha bihi min fi'ataini kabiratin minal muslimin. Semoga Hasan ini bisa menyelesaikan persengketaan yang cukup besar. Jadi waktu itu Irak dan Sam sudah berseteru, sudah saling menyerang. Sehingga Rasulullah sampaikan, mudah-mudahan Hasan ini cucuku bisa menyelesaikan apa yang terjadi di Irak dan di Sam. Kemudian dalam sejarah ketika Rasulullah sudah wafat, Hasan mendapat instruksi dari khalifah, kemudian dia menyelesaikan kasus di Irak dan di Sam. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa solusi efektif dulu zaman Rasul adalah wahyu dari Allah kepada Rasul. Kemudian zaman sahabat dahulu Rasidin. Kemudian ketika sudah Rasul wafat dan ada khulafaur Rasidin, maka persengketaan diselesaikan oleh cucu Rasul. Jadi kalau kita ditarik benang merahnya, persoalan kita sekarang yang sangat berat, maka yang bisa menyelesaikan adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu namanya kita nggak tahu. Tapi cucu diklaim oleh para habaib. Habaib itulah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang konflik berat pada saat ini. Menurut hadis Imam Bukhari 2704. Ya kalau kita lihat Quran memang ya tentu ati Allah wa ati Rasul tadi ulil amri. Ya. Ulil amri itu ya para ulama. Ya. Jadi ulama dan habaib itu yang bisa menyelesaikan. Ulil amri sekali lagi bukan penguasa, Pak. Bukan pemerintah. Ulil amri kalau diartikan penguasa hadisnya dhaif. Jadi ulil amri itu adalah ulama yang menguasai hukum atau bidang tertentu. Namanya ulama kontemporer. Itu yang bisa menyelesaikan persoalan. Menurut hadis Rasulullah Imam Bukhari, An-Nisa ayat 59. Kemudian berikutnya secara teks. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu? Asapnya, iya sekarang karena apinya besar. Lalu dari mana sumber apinya? Ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cuman beda nomor. Nomornya yang tadi 2704 kan sekarang 2433 nomornya. Hadisnya begini, Pak. Riwayat ini kalau tadi riwayat Abu Bakar, kalau sekarang riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, Rasul pernah menyampaikan, unsur ahqad dzaliman aw madluman. Tolong saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, hadza nasartuhu min madlumin. Aku biasanya menyelesaikan masalah nasartuhu anil madlum. Kalau menyelesaikan yang dizalimi mudah. Yang termarginalkan, yang fakir miskin gampang, kasih aja kebutuhannya. Tapi kaifa ansaruhu dzaliman, bagaimana aku bisa menolong orang yang zalim? Sabda Nabi, kalau kamu ingin bisa menolong, tamnahu minal dzulmi, cegah oleh kamu kezalimannya, hadaka nasartuka iyah, itulah kamu menolong orang zalim. Jadi menolong orang zalim itu tamnahu minal dzulmi, cegah kezalimannya, tangkal kezalimannya. Itu maksudnya tadi menolong orang yang zalim. Itu sabda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Anas bin Malik. Memang kita ini sekarang dengan adanya situasi sekarang seperti tadi sudah disinyalir para ahlinya, tentu kita berpaham tidak ada mungkin asap kalau tidak ada api. Siapa yang biasa menyuruhkan api itu?
Sebenarnya kan kuncinya satu menurut saya. Meskipun mereka sudah mengatakan sekarang tidak harus ada konsiliasi, harus ada Islam, perdamaian, harus sepakat kita persatuan. Jangan sampai, ini maaf seorang pejabat tidak sebut namanya, jangan sampai ada kampret sama cebong, itu binatang yang kurang bagus. Tapi mereka di lingkaran penguasa, ya tidak tahu, mereka hanya asapnya saja. Api sudah membakar antara satu umat Islam, padahal ada sumbernya. Kalau kita lihat pada dalam hadis itu ada doa yang dikabul, diantaranya doa orang yang berpuasa dan doa imamun adilun. Berarti ternyata masih ada di antara mereka yang adil. Itulah yang mungkin tadi keinginan sama dengan kita. Itu tadi untuk persatuan atau Islam. Rekonsiliasi itu salah satu efektif yang memang diajarkan Islam, namanya al-islah. Itu Pak. Ya, saya akan baca rumus para ulama, ada 5 sebenarnya. Kemenangan itu, kesuksesan umat Islam disebut oleh para ulama tidak terjadi kecuali dengan kekuatan. Itu didasarkan surat Al-Anfal. La ghaliba illa bil quwwah. Tidak menang, tidak sukses, tidak fadlun kabir, dan tidak sukses besar tanpa ada kekuatan. Wa'idlahu mastata'u min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bi'allahu. Wala quwwata, tidak ada kekuatan illa bil jamaah, kecuali dengan jamaah. Nah itu sudah jelas surah Al-Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, atau surah Al-Anfal 64. Sudah jelas. Jadi tidak ada kekuatan kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa bil ukhwah. Tidak bisa ada jamaah tanpa ukhwah. Ukhwah itu artinya kesatuan umat Islam harus dijaga. Dan juga nanti ada ukhwah, persatuan dengan sesama berbeda agama. Tapi ukhwah Islamnya ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Tidak ada tadi apa kekuatan kecuali dengan ukhwah. Wala ukhwata, tidak ada ukhwah illa bil islah. Ini ayat 9. Tidak mungkin terjadi ukhwah kalau tidak ada rekonsiliasi, tidak ada perdamaian, tidak ada dicari solusi terbaik. Perekat itu seperti apa? Itu namanya islah. Kalau rumus para ulama kan awalnya ada 8. Itu disebut Islam akidah, tarbiyah, siasat. Ada 8. Tapi islah itu sebetulnya hanya 2 intinya. Itu boleh sama 1. Jadi 1 islah masalah ideologi, harus kesatuan akidah yang kuat dijaga oleh kita, disebut himayatul akidah atau himayatul diniyah, dijaga akidah kita, dijaga keyakinan kita. Dan kedua, ukhwah al-ummah, dijaga umat ini. Ya, umat Islam atau non muslim dijaga. Sebab kita yang namanya moderasi, toleransi sudah lama. Moderasi agama, toleransi agama sudah ada sejak dulu. Surat Al-Kafirun itulah toleransi agama. Lakum dinukum waliyadin. Moderasi agama itu yang di dalam surah Al-Mumtahanah. Cuman moderasi agama yang berbahaya zaman sekarang ini sebab diawali dengan kebencian kepada umat Islam. Kalau dulu moderasinya ya diawali dengan saling menghormati, beda. Jadi moderasi sekarang ini karena ada kebencian sesama Islam. Jadi kalau surat Qalam ayat 8 itu lau tudhinun ma yudhinun, waddu lau tudhinun ma yudhinun. Mereka ingin supaya kita lunak, supaya kita toleran, supaya kita ini bijak, sehingga mereka akan lunak, akan toleran. Nanti menuduh kepada kita radikal, menuduh kepada kita orang yang teroris lah, kardun lah. Jadi dituduh nggak benar. Tuduhan-tuduhan itu yang tidak boleh, tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi sekali lagi, kalau dulu moderasi agamanya, toleransinya itu ada nilai ukhwahnya, ada nilai keinginan sama sesama bangsa varia manusia. Kalau sekarang ada muncul itu diawali dengan kebencian, jadi memang beda hasilnya. Sudah ke pokoknya kan susah teorinya. Mereka itu moderasi agamanya, pokoknya saya cintanya ya kayak itu mah sudah manusiawi. Kalau bapak cinta sama seorang perempuan meskipun jelek, nah, itu kan tetap dibela yang namanya cinta. Kalau tidak cinta, ya meskipun cantik
nggak bisa bela. Jadi dibela itu karena cinta. Membela cinta itu paham suatu ajaran nanti apa tadi ukhuwah. Ukhuwah itu ada kecintaan sesama agama. Nah itu. Kalau sekarang ada kebencian seagama nggak bisa. Ya, yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga dauliah. Menjaga dauliah itu artinya NKRI harus ada nilai yang sangat kuat dari kita untuk masyarakat ini secara nasional bisa damai, bukan hanya rumah tangga saja, bukan cuma istri tetangga, bukan, itu juga wajib, tetapi lebih lagi itu cinta ad-daulah. Itu disebut ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Itu dulu sudah ada. Cuman dulu bedanya ukhuwah itu untuk menyatukan umat Islam sehingga tidak bisa bercerai-berai dan umat lain sulit untuk masuk. Ati Allah wa ati Rasul wa la tanaza'u. Taati Allah, taati Rasul, tidak boleh bercerai-berai. Sebab wala tanaza'u itu larangan. Fatafsalu wa tadhabari hukum. Kalau bercerai-berai ya sudah, kita tidak punya kekuatan. Fatadhabari hukum, kekuatan kita hilang. Nah, itu. Beda Pak ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Ini secara teks ya. Jadi ada sekali lagi, tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan. Tidak ada kekuatan kecuali dengan berjamaah. Tidak ada berjamaah kecuali dengan ukhuwah. Tidak ada ukhuwah kecuali dengan islah. Islah itu rekonsiliasi atau perdamaian atau merekatkan. Dan tidak ada islah yang terakhir illa bisyariah. Tidak mungkin ada islah tanpa syariah. Ya, sebenarnya ada yang ketiga, wala islah illa bil uswah dulu Pak. Jadi islah itu harus ada contohnya. Contohnya itu tadi Rasulullah SAW sudah bisa mengislahkan para khulafa'i rasyidin. Nah baru tidak mungkin kita ada uswah illa bisyariah. Jadi ada 5 ya, kekuatan, persatuan, berjamaah, kemudian ukhuwah, islah, syariah, 5 semua itu. Jadi kalau sudah seperti itu umat Islam menang karena waladhi apa itu bahasa fil ummi rasulullah minhu, sehingga liyudhiru ala dini kulli waladhi bahasa fil ummi liyudhiru ala dini kulli liyudhiru ala dini kulli, supaya Islam itu ada di atas segala-galanya. Kemenangan itu ada di pihak umat Islam. Belum syariat dipakai oleh semua bangsa di dunia itu menurut ajaran Islam nggak bisa gitu. Jadi itu harus diyakini oleh kita, sehingga kalau sudah diyakini oleh kita bisa didakwahkan kepada yang lain. Sekarang Bapak maafkan saya, umat Islam tidak meyakini itu. Satu meyakini Islam sebagai solusi, satu lagi umat Islam juga ini bukan solusi. Itu persoalannya sekarang begitu. Jadi ada pihak umat Islam yang tidak meyakini tentang Islam sebagai solusi. Percis seperti dulu di Madinah, Ubay bin Salul, dia tidak yakin Islam itu sebagai solusi. Jadi susah begitu. Akhirnya kan ya tidak bisa efektif dakwah kita, sebab bisa rusak di dalam. Itulah surat tadi yang saya baca, surat Al-Anfal ya. Fatafsalu wa tadabari hukum. Kalau sudah bercerai-berai di dalam internal umat Islam, udah hilang kekuatan kita. Belum lagi hilang kekuatan kalau sudah disebut oleh hadis Nabi, idza adat ummati ala dunya, apabila umatku sudah membangga-banggakan dunia, sudah dekat ke jabatan, itu juga hilang kekuatan. Hilang kekuatan umat Islam. Idza adat ummati ala dunya nuzi'at minhu haibatul Islam. Hilang hebatnya umat Islam. Dilecehkan kita. Jadi kita seperti internal kita sekarang. Bagaimana tadi itu? Pahamkan sesama umat Islam bahwa Islam bisa menyelesaikan masalah. Kalau ada di antara kita belum paham, kasih paham. Makanya dakwah itu penting. Saya ulangi Pak, konsep khilafah itu kan konsep dari Allah dan khulafaur rasyidin, sudah dilakukan. Apa mungkin di Indonesia ada khilafah? Jawabannya, kalau melihat situasi gak mungkin, sebab harus ada kekuatan. Belum mungkin khilafah tegak di Indonesia, tetapi wajib didakwahkan. Khilafah itu solusi dari persoalan-persoalan yang ada. Kita dakwah aja, kasih tahu mereka. Toh diterima atau tidak ya bukan urusan, tahu dulu. Itu.
Di Islam itu ada konsep rekonsiliasi untuk damai, ada konsep perang, ada konsep jihad. Dakwahkan aja. Ini dakwahnya ngeri sekarang itu ya. Gitu maksud saya, bahwa dipahamkan dulu oleh sebuah Islam bahwa misalnya khalifah itu solusi, sehingga paham semua. Ini dari umat Islam sendiri banyak yang nggak setuju, ya kan susah. Hanya kita bukan bisa menyampaikan dakwah khilafah atau dakwah kebenaran kepada non muslim, dijegal sama umat Islam sendiri. Menurut saya begitu, Pak. Sehingga ayat surah Al-Hujurat ini, nah itu tadi coba kita lihat ayat-ayatnya. Ya, di sini ada kalimat yang menarik, Pak. Ya. Fa in bagat ihdamal ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu dari yang sudah diselesaikan, didamaikan, dia menyerang, ada kezaliman, maka itu harus diserang oleh kita. Kalau dia sudah menyerang, harus sampai boleh diperangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sehingga dia kembali kepada amrillah tadi. Amrillah itu bisa Quran, hadis, dan atau amrillah itu perintah Allah untuk tadi kesatuan persatuan, kesatuan bangsa, kesatuan umat, kesatuan negara, itu harus terjaga oleh kita. Itu tadi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi teksnya awalnya kepada Quran Allah, Quran dan hadis, tetapi konteksnya adalah kepada konstitusi. Siapa saja yang melanggar konstitusi yang berhadapan dengan bangsa Indonesia, sebab itu kesepakatan. Dari 9 orang hanya satu kan non muslim ya, ada Agus Salim, yang lain-lain. Itu saya kira, dan kita melaksanakan Pancasila yang tadi itu, undang-undang yang sudah berlaku, ketuhanan yang Maha Esa kan Pancasilanya. Di dalam mukadimahnya dengan berkat Allah jelas. Konstitusinya satu, ada ketuhanan yang Maha Esa, kita adalah umat bangsa yang bertuhan. Siapa Tuhan itu? Allah yang berkuasa. Dulu tidak disebut Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa. Dengan berkat Allah, bukan Subhanahu wa taala. Itu artinya itu Allah, bukan ya, sebab kita muslim, artinya undang-undang dan Pancasila itu ya bersumber dari ajaran Islam. Itu amrillah. Itu konteksnya, Pak ya. Nah, Pak Islahu bainal adli tadi, kalau kita memang sudah mereka sudah kembali kepada aturan Allah atau kepada konstitusi, ya sudah, asli bainal adli, damaikan dengan cara adil, waqs itu lalu berbuat adil. Sebelum mereka kembali kepada konstitusi, nah kita harus selalu ada upaya untuk memperbaiki, untuk dakwah sama mereka. Dakwah itu bisa tadi dengan yad, tangan, bisa dengan lisan, demo, bisa dengan doa, hati, ya gitu. Dibagi saja. Jadi demo itu tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak dilarang dari Islam. Menyampaikan aspirasi. Rasul sendiri pernah datang mau dialog sama Abdullah Ubay bin Salul, tetapi disayangkan tadi terjadi sesuatu persejarahnya sehingga tidak kondusif. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, hari ini judulnya tadi bagaimana kita mencari solusi. Solusinya bagaimana sekarang? Solusinya kita harus ya menimbang, memilih, memilah. Namanya ada syarat dari ra'iyah itu adalah ikhtiar atau khiyarat. Kita harus memilih, ya memilih yang ditentukan ya oleh hati kita. Pilih yang memang sesuai dengan hati nurani kita. Saya kira ke arah sana nanti. Kalau kita salah memilih, ya tentu akan lain. Tentu kita sebagai muslim yang ingin melaksanakan hukum Allah, ya minimal orang-orang yang dekat kepada aturan itu. Atau di satu saat nanti usaha kita belum maksimal, kan kita masih terus berdakwah. Terjadinya persengketaan di antara umat Islam, harus ada perekat, rekonsiliasi kita, islah kita, harus mencari orang yang bisa menjembatani. Tadi ada hadis yang menyatakan bahwa diharapkan para ulama dan habaib, cucu Rasul. Kalau imsak dari 7 sampai 12 menit sebelum subuh, itu surah Al-Baqarah. Itu ayatnya apa? Kulu washrobu, boleh kamu malah makan, minum, berhubungan sama isi hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad,
sehingga sudah muncul garis putih minal khait aswad dari kelap hitam malam. Itu mulai puasa dari situ. Kalau subuh itu sudah tanapas, sudah terang. Aja Ahlussunnah wal Jamaah sejak dulu sudah dari situ. Muncul Ustaz Anyar dari subuh puasa mulainya. Ini juga harus saya bilang yang disampaikan ke Sekjen Mas Ulama. Saya atas nama ulama Nahdliyin itu pertama. Karena ini yang harus diselesaikan. Lagi muncul, saya bilang coba tak panggil tuh orang tuh. Dari dulu kita sudah menginformasikan aswaja dulu di masyarakat. Kalau bulan Ramadan awalnya rahmat 1 sampai 10. 11 sampai 20 maghfirah, 21 sampai terakhir itqu minan nar. Sahih hadisnya. Saya bertanggung jawab Tirmidzi, bahkan saya share di hadis Ibnu Huzaimah. Tapi tiba-tiba ada Ustaz Anyar. Itu orang yang mengatakan bulan Ramadan 1 sampai 10 ampunan rahmat 11 sampai 20 ampunan dan 21 sampai terakhir itu adalah itminana, palsu hadisnya. Gerang orang semua. Saya aja bukan hadisnya gerang. Saya tanya, ternyata itu Pak, maaf, khawatir ada yang menyetir sengaja gitu ya, punten Pak. Terakhir dan terkenal Ustaz itu banyak, tapi dia tetap palsu itu hadis. Kalau sebut hadis palsu, hadis maudhu, tersinggung. Hadis palsu itu kan dosa besar, berbohong kepada Rasul, besar dosanya. Tidak boleh mengatakan hadis palsu. Ini contoh saya Pak, tidak sebut orangnya. Ini banyak masalah-masalah yang timbul. Itu tugas majelis ulama, panggil orang itu. Saya bilang, inilah kita sudah ada majelisnya Pak. Majelis ada, majelis ulama namanya, ada fatwa di situ. Tadi maksud saya judul ini kan kita darurat apa tadi? Darurat perekat atau darurat pemersatu umat yang sudah bercerai-berai judulnya. Kuncinya ada di majelis ulama sebenarnya. Tidak boleh sombong, tidak boleh suuzon kita ke majelis ulama. Sebab ada khawatir mereka disetir sengaja. Disuruh. Itu bisa saja ya, tapi kita tidak boleh suudon. Tapi yang terjadi kan seperti itu ya. Yang ngeri sekarang nanti kembali ada puasa, ada yang Sabtu, ada yang Ahad, ya kan? Benar Pak? Itu juga ya tidak harus gembor-gembor kali. Udahlah. Cuman memang kita ada untungnya yang Sabtu Ahad. Jadi nanti tahun sekarang tidak ada malam genap, ganjil semua. Karena yang puasa di Sabtu malam ganjilnya malam Jumat, yang puasa Ahad malam ganjilnya malam Sabtu. Jadi nggak ada genap itu. Jadi ganjil semua. Ya, itulah untungnya. Tapi lebarannya nanti biasanya kalau beda, lebarannya bareng biasanya gitu. Jadi pada 29 hari. Ya, belum pasti kita Pak lebarannya. Tapi yang pasti lebaran bulan Syawal memang itu pasti. Tapi bulan tanggal berapa nggak pasti. Biasanya kalau puasanya nggak bareng itu nanti bakal bareng lebaran. Mudah-mudahan sama. Bisa kan kita suka nggak bareng. Tapi ini risikonya nanti kalau misalnya kekeh tadi tidak boleh suudzon kita sedang puasa ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.